Uyat Gatot Kaca Medang Bima Putra yang mengadat Satria Pringgandani ya Satria Pringgandani alut-alutan buta denawa memasuki wilayah negara Amarta. Aku perlu tahu maksud dan tujuan apa juga asal muasal keadaan diri sampean dari mana. Kasih tahu di hadapan diri aku. Siapa sampean? Aku Gatot Kaca Satria Pringgandani penjaga keamanan negara Amarta. Jadi sebenarnya aku asal dari negara Giling Wesi. Tujuan diri aku datang ini sebenarnya bukan mau ke negara Amarta, tapi tujuan aku mau ke Meralaya. Maksud diri sampean ke Meralaya, Kanjang Gusti, diri aku menginginkan pusaka milik Batara Kresna. Pertama atuh kembang cangkok Wijaya Kusuma. Yang kedua gambar ropian. Yang ketiga cakra wadaksana. Kasih tahu pada Batara Kresna, umpama mau dijual kira-kira berapa duit itu pusaka Batara Kresna borongan tiga-tiganya. Langium mama ni menahan ngan menengan nyunganya maupun menelang nganyak nyungamal nyuma. Apa? Mengenang nani mengenangnya menahan no menelang lenak nenam mengin menyangan ini mangalnya nyelangak mungan ni mengelangak menyemangal mani. Apaan sih? Wah, nggak mana hal memial ngomongnya mengiming-imingnya nyanyi. Ngomong aja nggak jelas pakai segala nyanyi. Kalau nyanyi memangus. Nyanyi apa dari sampean? Ngoyang nomet. Macem-macem betul. Coba aku main denger nih nengenin muat yang di depan muat yang di belakang ini nih si bawona dengan nyemuah langu ngoyang nome lame ini melame macem-macem tapi lame. Coba ngoyang nomet ngoyang nomet enak ya enak kapan? Ih ngoyang nomet ngoyang nomet enak ya. Masa nyanyi tibang begitu aja ada lepnya. Mang Nyaman Mang Nyaman maling lah bukan begitu bang rapnya. Bagaimana? Mang Saman paling ganteng begitu maling iya paling ganteng
Kalau bidang menyanyi begitu. Berarti punya anak ketiga. Punya anak hanya anaknya. Biar kayak gitu juga bukan nyanyi. Yang bernama Malu yang kedua Mani Ene, yang ketiga Mani Minyangat. Borok meski Manu Minyangat. Baru bisa ngesot lagi nyuwal menyuwal dengan nyuwal malam-malaman baru bisa ngesot lu. malu minyangat Ngesot. Bintang lu. udah jangan ngomong aja si Nedi menerusin aja. Jadi yang jelas perjalanan diri sampean mau jahat ini ke negara mati. Sebelum diri sampean bertemu pada wabah Tarakresna, diri sampean bakal berhadapan pada Gatot Kaca Satria Pringgandani. Udah tangkap si Gatot Kaca meles. Ayo pasukan butan lawan kampung yung takon si Kaca melawan Buta Ganawa. Sayang nih sayang.
bagaimana saya mau balik duluan lah. Balik. Jadi perang bagaimana diri sampean lawan belum tarung lawan kekele ini mah. Dari apa sebab asalnya maju lawan Gatot Kaca juga udah dipukul, dipegang, terus diinjek, langsung digejut, cret. Udah nggak hidup lagi. Ada yang begitu dibuabetin, diinjek langsung, ditindih, nongol pakai punan. Bagaimana kagak mau mati coba? Kalau yang lain mati, bininya dikit. Kalau sewa bertiga. Kalau saya mati di tangan Gatot Kaca, ntar bini saya siapa yang begini nih? Tuh. Ya anak-anak onamurun kalau ada emaknya mah dari mana ke rezeki yang kuasanya ngatur. Tapi kalau ini yang begini, apa itu mah kudu lakinya. Nah itu kalau lu mati bini lu siapa yang? Jadi maksud diri sampean bagian saya mah nggak dapat bayaran dia balik lah. Kalau si bini nggak ada ketiga mati. Kenapa khawatir sama bini saya. Ntar kalau dapat laki yang tanggung jawab, kalau laki nggak tanggung jawab, Cuma dirasain doang pergi. penjaman sekarang laki ngasih duitnya dikit, pengennya mah begitu. Ingat tukang gendang mau mati bang jajanin bakso, gocap deh, pengennya nginep. Alasannya apa ban bocor? Alasannya segala motor lah mogok, segala ban lah bocor, karena dikasih nginep. Udah gitu disuruh tidur di luar kagak mau, katanya iseng. Pantangan kalau tidur di luar mah nggak boleh. Giliran aja tidur di dalam nggak mau diem tangannya. Apa baik? Itunya mah kita punya cerita soal begituan. Nih, Coba apa sih cerita, gue pengen tahu, penasaran. orang punya anak baru 4 tahun. Iya. Terus emaknya bapaknya waktu itu malam-malam begawe mulu nih emaknya. Iya, hubungan suami istri. Hubungan suami istri wajar namanya orang laki bini mah. Cuman murun, bukannya tibang itunya aja main, apa mulutnya dia main mah. Orangnya bekumis. Tuh begitu pagi-pagi kata anaknya mah habis makan durian. Orang kumisnya ada putih-putihannya. Kata, "Mbak, minta durian, Mbak." Siapa yang makan durian? Itu kumis bapak pada putih. Padahal mah itu putih bukan durian, goblok. Dia namanya orang anak kecil memang nggak ngerti. Kata dia mau bapaknya habis makan durian, nggak taunya habis makan. Tukang trompet mah belum ngerti, baru SMP kelas 3. Tahu memang kumisnya tebel, lupa mengelap, ya udah dia. Iya kata dia mau makan durian itu. Pada bule. Orang tidur tidurnya. Jadi maksudnya balik, saya mah nggak nyarap nasi goreng kebalik. Saya mau balik aja. Salah mama yang punya rumah, bagian udah disarapin kita mau balik. Yang penting bayarannya ditambahin gopeng. Sirah. Gatot Kaca, keluarkan ilmu panemu aci pengerti jampen pamakai diri sampean, jangan sombong bangsa maju. Oke, siap lawan diri sampean.
udah mulai gede tukang trompet. Udah mulai beger. Udah mulai beger. Itu juga nitik bapaknya mah hati-hati lah, anak kita masih sekolah. Alhamdulillah udah bisa trompet. Terus dia cucunya berapa kacri? Penerus itu teh cucunya Bapak Kacri. Grup Marga Sari. Tuh, kata bapaknya mah saking pengen belajar trompet, asal ada lubang ditiup. Asal ada lubang ditiup. Emaknya teledor ditiup. Itu lain lubang trompet sama lubang trompet. Lubang gua. Iya lagi gitu. Suara dekat lain man. Begitu. Udah. Urusin apa itu? Tukang trompet. Apa aja ditiupin. Mundur. Nanti aku yang mau tahu kekuatan si Gatot Kaca. Wah, Gatot Kaca mau berantemnya nggak ada aturannya. Saya dibawa ke atas, sampai di atas kaki belum napak, saya udah ditendang, disamberin. Saya makan perang kalau dari bawah mah kuat, asal giliran dilawan dari atas juga udah tertulung-tulung. Si masal dilawan dari atas dia udah nyerah. Belum ngerti itu tukang kenong mah kecil. Baru SD lagi tawa beta. Gatot Kaca tunjukkan kekuatan itu. batik hilang, dia punya nyawa. Tibang yang begini lagi mau jadi penjahat. Baik, yang namanya mayat memakin lama makin bau, bakal dilempar pada diri aku dan mudah-mudahan jatuh di hadapan dia punya pimpinan. Wah Batara, hati-hati.
aduh man patih aku gugur Kanjeng Gusti tewas. Ayo pasukan mundur kita laporan pada pimpinan. Patih bakal jatuh di hadapan dia punya raja. Belum diceritakan jatuh, kita ceritakan sampainya dewa di hadapan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Anak Arjuna Satria Panengah Pandawa ini eyang kasih ada dari kaula yang masuk ayah. Arjuna ini yang Pancitaraga masuk ayah. Yang pangkona Selendra Salin Sumawa Selendra Salin Pawarsa ya Salin Pawarsa dan gak disangka Arjuna teh kedatangan tamu agung dewa dari kayangan jagat Suralaya. Besar gunung yang paling besar bila dibandingkan hati Arjuna pada saat ini masih lebih besaran hati Arjuna. Tentu jauh dari kayangan sampai ini ke Madukara, ada yang dimaksud, ada yang dituju. Coba kasih tahu di hadapan Arjuna. Iya. Arjuna, saya jadi sebenarnya yang terasa malu sebenarnya datang di hadapan Arjuna. Jangan rasa malu,
ya anggap aja ini Madukara ke tempat kediaman eyang itu memang dari apa sebab jadi kayangan jagat Suralaya dirampas. Kayangan jagat Suralaya teh ada yang ngerebut. Siapa yang berani ngerebut kayangan eyang? Dawala anak Kilora Semar Badranaya. Rasa diri eyang cuma Arjuna yang bisa nolong eyang. Dawala putra Kilora Semar Badranaya bukan cuma minta bahagia tapi nguasain kayangan jagat Suralaya. Ya tentu Arjuna tahu bahwasanya Dawala teh putra dari Kilora Semar Badranaya. Seenggak-enggaknya Arjuna sendiri yang ngeganggu udel di kayangan. Arjuna datang di Tegal Karang Tumaritis kasih tahu pada Kilora Semar Badranaya soal perbuatan dia punya anak si Udel. Nggak disangka ya jadi si Dawala jadi kayangan. Bidadari nggak boleh aja tenang sedikit, asal lagi nongkrong dicolek. Ya si Udel ya. Malah mah bidadari kayangan yang ada 40 mau dijadiin bini. Coba kalau punya bini apa 40? Siapa yang megang man? Oh si Oting. Boro-boro sifatnya punya bini apa 40 timbang punya bini 2 ge kualah. Apalagi 40. Jadi sebenarnya Dawala memang nggak diganggu atau nggak dijaga pada dewa semuanya nggak ada yang kuat lawan Sindel. Tadinya mah Pramesti Batara Guru yang mau turun tangan nangkep si Udel, cuman masih ngargain nama Pandawa 5, masih ngargain nama Kakang Semar. Kalau gitu biar nanti Arjuna yang tangkap si Dawala. Eyang cukup tenang ini di Madukara. Bantu doanya diri kaula eyang Dawala teh bakal ditangkap. Kalau perlu jangan timbang ditangkap tekuk aja di batang lehernya. Kalau ditekuk masa kudu dia hidup. Kalau udah tekuk ya itu baru dicubit dikit. Siapa yang nyebut asal ditekuk baru dicubit? Apaan emang? Oh si Acep.